demikian ini adalah pengabdian masyarakat yang betul-betul sesungguhnya pengabdian. Gimana sih perkembangan literasi yang ada di Kabupaten Cirebon ini, Pak? Coba dari Pak Haji Arifan dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi kami wabarakatuh. apresiasi dulu nih rekan-rekan dari Wadumasa, dari KPAI dan rekan-rekan komunitas yang ikut serta dalam partisipasi karena Kota Cirebon ini. Mudah-mudahan ini tetap istiqomah dan mudah-mudahan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan sehingga kita tetap beraktivitas tanpa terpengaruh dengan adanya COVID. Baik, ngomong-ngomong tentang literasi di Kabupaten Cirebon, memang ini sangat menarik ya, karena literasi ini bukan hanya tanggung jawab satu sisi perpustakaan saja, tapi ini tanggung jawab kita semua elemen yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Kalau ditanya bagaimana sih literasi di Kabupaten Cirebon, kalau dilihat dari kunjungan perpustakaan yang pandemi seperti ini, sesungguhnya anak-anak kita ini ingin datang ke perpustakaan. Tapi karena ada kondisi seperti ini, kami sangat amat terbatas. Oleh karena itu, kalau dilihat dari bagaimana literasi, sebenarnya ada perkembangan baik di Kabupaten Cirebon. Terbukti, teman-teman komunitas ini luar biasa, bertumbuhan di mana-mana. Seperti halnya jamur di musim penghujan, luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa mengkolaborasikan, bagaimana kita bisa memadai, sehingga rekan-rekan komunitas ini dapat beraktivitas saling bersinergi, tidak tersendiri. Walaupun memang setiap teman-teman komunitas ini ada metode-metode lain, metode-metode yang tidak sama dengan kita, tapi substansinya adalah sama. Bagaimana kita mendekatkan buku bacaan kepada masyarakat Cirebon, bagaimana memahamkan kepada masyarakat tentang pentingnya literasi. Itu sesungguhnya. Yang kedua, bahwa sekali lagi menyadari tidak bisa langsung terjun ke masyarakat secara keseluruhan. Nah, inilah tangan-tangan beliau inilah yang mampu bergerilya siang malam, mendatangi keramaian di pasar malam dan sebagainya. Nah, ini sesungguhnya yang demikian ini adalah pengabdian masyarakat yang betul-betul sesungguhnya pengabdian. Dan mudah-mudahan teman-teman komunitas yang di daerah senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yakin niat mereka adalah baik. Niat mereka adalah untuk melaksanakan tugas perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang penting yakin dan konsisten aja. Betul, itu perlu konsistensi oleh kita itu. Jadi dari Wong Cirebon dua berdarah. Iya. Jadi perlu konsistensi. Mungkin dari Pak Warkina sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya dalam kegiatan di PBC yaitu literasi. Ngomong-ngomong soal literasi itu memang sangat luas sekali, karena tidak mesti berbicara tentang buku saja, tidak mesti berbicara tentang tulis-menulis saja, tapi kita juga wajib berbicara tentang kesejahteraan masyarakat. Ini perlu kita kaitkan. Artinya bahwa literasi ini betul-betul untuk mengubah harapan dalam rangka menuju kesejahteraan. Kalau dari mana kok secara rumus kok bisa sejahtera dengan baik? Nah, ini perlu ada suatu proses itu yang harus dipelajari. Kalau proses itu tahu betapa pentingnya literasi untuk menuju kesejahteraan, orang akan mampu akan baru lihat tentang literasi, baru akan melihat tentang pengetahuan. Karena sudah tahu ya. Makanya di sini saya mengambil sebuah jurusan dalam arti literasi yang berbasis inklusif sosial, yang kedua yang menyangkut permasalahan sosial itu dalam perubahan. Jadi lagi kalau bukunya sampai
sejauh mana perkembangan masyarakat itu tergantung dari kalau masyarakatnya sudah gerak, berarti minat baca itu tinggi, berarti pengetahuan masyarakat itu tinggi. Ini sumber daya manusia itu benar-benar disematkan, punya potensi kekuatan itu tinggi. Jadi mereka kadang-kadang mengambil rumus itu tidak semakin mendasar. Jadi namanya rumus parameternya sejahtera, orangnya banyak yang bahagia, orangnya banyak yang sukses, berarti literasi minat baca di Cirebon itu ya bagus. Nah, sekarang bagaimana? Kita melihat ada yang pengangguran berarti bagus, nah berarti minat baca. Sangat berat. Nah kita ingin tapi namun dia sama berkali kapan sekali benar itu yo mau tahu dua kali pintar dari kita tahu karena dari berbagai undang-undang tentang ini adalah pengennya dari benar-benar tuh hanya sebatas pengen berubah gitu. Tapi bisa dijelaskan sedikit nggak nih Pak? Karena di Kabupaten Cirebon ini kan maksudnya masyarakat, apalagi anak-anak kecil kayak gitu, mereka kan masih belum paham betul yang namanya literasi. Nah, bisa dijelasin nggak literasi itu apa dan sejarahnya itu apa kayak gitu? Terus ini saya tidak mereka di sering dulu kerjaan anak-anak itu saya tidak langsung makanya paling langsung saja istilahnya ke bentuk aplikasinya manfaat salah satu mewarnai orang mengenal warna kuning itu sebenarnya asik dari disuruh menyanyikan lagu balon tuh ada 5 warnanya hijau kuning itu berarti kalian warnanya balon itu jadi artinya bahwa tidak langsung kita warnanya bisa demokrasi ada teorinya sekarang warna tentang tentang balon mewarnai kemarin pada waktu itu tadi nggak sehari anak itu mewarnai ada di situ aplikasinya menyanyi lagu apa Pancasilanya kemudian menyebutkan sila-silanya kemudian membacakan apa mengartikan seluruh jumlah yang ada di Pancasilanya itu semua literasi. Jadi saya langsung mencoba untuk menangkap padahal dianggap mudah tapi di dalamnya itu tidak masih menghasilkan apa kemampuan apalagi intinya ya kemampuan untuk menerapkan sejarah membaca sejarah memahami ketelang betul-betul dipahami dan hasilnya ada dirasakan. Ada yang menarik bahwa sekarang ini tadi disampaikan oleh Martina bahwa literasi ini sudah berbasis inklusi sosial dan ini di RPJM-nya udah jelas. Makanya berkaitan dengan tersebut kami dari perpustakaan daerah itu menginisiasi untuk menjadikan perpustakaan itu sebagai pusat berkegiatan. Artinya apa? Artinya bahwa di perpustakaan itu bukan hanya datang baca buku, pinjam buku, mengembalikan buku selesai, bukan. Jadi di kami di perpustakaan itu aplikasi dari literasi berbasis media sosial itu kami siapkan, kami laksanakan siap kelas-kelas seperti tadi yang pada ujungnya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan keluarga, menambah penghasilan buat keluarga. Satu contoh di kami di perpustakaan itu setiap Jumat Selasa itu ada kelas merajut, ada kelas komputer, ada kelas menari. Ya. Sebelum pandemi ini kami sudah jalan itu kelas menari, kelas komputer, ya, kelas merajut. Bahkan dari kelas merajut ini menghasilkan produk-produk seperti tas, tempat handphone, sepatu dan sebagainya hasil rajutan ibu-ibu dan
itu sudah jauh hasilnya, produknya sudah kemana-mana, bahkan sering mengikuti event-event pameran sebagainya. Nah ini tujuan berbasis inklusi. Makanya di Tanah Baca Cirebon ini alhamdulillah nih sebagai inisiasi Pak Dumoce ini ya minggunya ada tema-tema inklusi. Sekarang kayak pemahat, besok lagi minggu depan apa dan sebagainya. Ini merupakan bukti aplikasi dari membaca, aplikasi dari literasi membaca. Jadi ini luar biasa. Para pemimpin kita sadar bahwa tadi kesejahteraan itu akan muncul, akan terpenuhi ketika kita rajin menambah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan dari mana? Membaca. Ya, tidak mau tidak harus dari membaca. Gitu yang ya. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih nih Warkina. Makanya kami siapkan polecer di tempat-tempat terbuka. Tujuannya tidak lain supaya masyarakat lebih mudah mendapatkan bahan bacaan yang ujung-ujungnya tadi mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Luar biasa. Terima kasih. Utama lagi itu kan dari masyarakat, kemudian dari pelajar, dari sekolah, dari kesejahteraan masyarakat. Karena saat itu misalnya iya betul. Anak-anak itu akan muncul unggul. Itu lihat bahwa minat bacanya. Itu kelihatan, sangat kelihatan sekali. Apalagi di dunia sekolah masyarakat. Artinya kesejahteraan siswa. Ketika memenuhi sebuah nilai yang nantinya ideal, masyarakat juga jadi kepada masyarakat ini juga dari materi, dari perubahan pola pikir, gaya pikir, kemampuan. Ya, itu apa sisi lain hebatnya ilmu itu kita tidak harus formal ya. Walaupun katakanlah tamatannya hanya SD kok tapi kok sukses, betul. Kalau sekolah sebagai formal SD, tapi di luar itu saya yakin orang-orang yang sukses itu tidak pernah tidak membaca. Saya yakin itu dan saya pastikan ketika orang sukses pasti dia rajin membaca, itu pasti. Jadi ya kalau pendidikan formal tidak jadi ukuran ya, tapi itu luar biasa apa dikatakan oleh Pak Warkina karena beliau juga sebagai pengajar pendidik tahu persis lah pembeda antara siswa yang rajin membaca dan malas membaca, itu pasti kelihatan perbedaan. Nah, mungkin sebagai akhir saya ingin buat teman-teman komunitas yang lain, ayo bergabung dengan Tanah Baca nih Cirebon. Yuk kita syiarkan, kita kita sosialisasikan untuk terutama anak-anak kita ini yang sudah gandrung dengan gadget, dengan HP ini ya. Yuk kita bisa memberikan rangsangan, motivasi agar mereka anak-anak kita kembali ke buku. Terima kasih banyak nih yang Warkina, teman-teman dari KPAI dan teman-teman komunitas Anggodi dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Saya yakin ketika teman-teman ini niatnya lurus, niatnya ikhlas, niatnya karena Allah, Allah akan mengganti semuanya. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin. Oke, ya udah segitu saja. Terima kasih untuk Pak Haji Harshan sama Pak Warkina yang sudah meluangkan waktunya di Tanah Baca Cirebon. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.